hadis ya yang menyampaikan kepada kita bahwa kalau Allah mencintai sekelompok orang, Allah akan menimpakan musibah. Itu sarana yang Allah pakai untuk menghapus kesalahan-kesalahan. Karena kita adalah makhluk yang diisi dengan penuh kesalahan. Kalau boleh kita menggunakan bahasa kita, buruknya kita itu sempurna, kekurangan kita itu sempurna, dan sempurnanya kita itu tidak ada. Maka kemudian dengan berbagai macam musibah itu, termasuk kalau sekarang kita merasakan wabah yang melingkupi kita, itu merupakan bagian yang Allah tetapkan untuk menghapus kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta. Sahabat teras dakwah yang dirahmati Allah, Allah ta'ala penguasa alam semesta yang mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim kepada makhluk. Seburuk apapun ketetapan Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada seorang hamba, Allah tidak berlaku zalim. Allah Ta'ala di dalam satu hadis sahih, hadis qudsi, menyampaikan au kama qala inni haramtu dzulma ala nafsi. Sungguh aku Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman atas diriku. Maknanya apa? Semua ketetapan Allah Ta'ala, apapun yang berlaku di alam semesta ini, Allah tidak berlaku zalim kepada siapapun. Kalau kita mendapatkan kisah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu pada waktu perang Uhud, beliau meninggal mati syahid dengan cara bagian tubuh yang dipotong-potong, kemudian hatinya dikeluarkan dari tubuhnya. Secara fisik mungkin kita merasakan khawatir atau rasa kasihan. Ini seorang lelaki yang begitu taat kepada Allah, tapi kemudian kenapa matinya begitu tragis dalam bayangan manusia. Tetapi rupanya kemudian kita mendapatkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan Sayyidus Syuhada Hamzah, pemukanya syuhada, orang-orang yang mati syahid di hari kiamat kelak adalah Hamzah. Oh, rupanya kemudian kita tahu bahwa Allah Ta'ala mengangkat derajat Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu di dalam kedudukan yang sangat tinggi di sisinya, sehingga besok dari kiamat Hamzah akan menjadi pemimpin para syuhada. Itu sarananya adalah dengan cara mati syahid di perang Uhud dengan terpotong-potong tubuhnya. Kita menyimpulkan, oh rupanya itulah cara yang dipakai oleh Allah sebagai wujud kasih sayang Allah kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Bagaimana kita bisa menerima ketetapan Allah seperti itu atas diri kita? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seorang muslim harus berbaik sangka kepada Allah. Maka Nabi kita Muhammad SAW wanti-wanti di dalam satu hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kama qala la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali ketika kalian mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini hadis sahih riwayatipun Imam Muslim. Apa maknanya? Salah satu maknanya bahwa pada waktu seorang muslim menghadap kepada Allah Ta'ala, tuntutannya dia selalu mempunyai perasaan yang baik kepada Allah.
Dia tidak pernah putus asa kepada rahmat Allah, dia tidak pernah putus asa kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak pernah berkeluh kesah dengan ujian seburuk apapun yang Allah timpakan atas dirinya ketika dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kadang-kala manusia susah untuk bisa mengambil hikmah, ya. Orang-orang seperti kita itu biasanya bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa itu beberapa saat atau bahkan beberapa waktu setelah peristiwa itu berlalu. Mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin 1 tahun, mungkin 10 tahun baru kita bisa mengambil hikmahnya. Oh, rupanya manfaat dari perkara itu demikian, ya. Orang yang mampu untuk mengambil hikmah dari peristiwa yang Allah tetapkan kepada dia saat itu pula, itu satu nikmat yang sangat besar. Allah Ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Yu'til hikmata may yasha, Allah memberikan hikmah, kedalaman pemahaman, kedalaman ilmu, kemampuan orang untuk menyimpulkan semua ketetapan Allah Ta'ala, ya, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Seorang muslim pada waktu dia merasakan satu ketentuan, terutama ketentuan yang tidak baik, terutama takdir yang tidak baik, ketentuan qadha-nya Allah yang tidak baik yang menimpa dirinya, maka kemudian paling baik adalah dia langsung bisa mengambil hikmah, karena itu akan membuat dirinya dekat dengan Allah dan semakin bertakwa kepada Allah. Dikisahkan ada seorang ulama salaf yang berjalan dan melihat sehelai daun jatuh ke permukaan tanah, itu menambah keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalaupun toh kita karena keterbatasan ilmu yang kita miliki, karena syahwat kita yang banyak yang kita miliki, sehingga hikmah itu masih tertutup pada diri kita, paling tidak kita diwajibkan menjadi orang yang berbaik sangka kepada Allah, ya. Saya tidak tahu ini baik atau buruk untuk saya, pokoknya saya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kemudian jiwa manusia tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapa sih kita orang yang beriman dihadapkan dengan berbagai macam kesusahan hidup? Rupanya Allah Ta'ala menyampaikan di dalam hadis sahih, idza habballahul qauma ibtalahum. Rasul kita menyampaikan, Allah itu ketika mencintai sekelompok orang, ya diuji keimanannya. Di dalam hadis yang lain Rasul kita menyampaikan, may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapapun orang yang mana Allah berkehendak untuk memberikan dia kebaikan, banyak kebaikan, maka Allah akan banyak menimpakan musibah kepada orang itu. Untuk apa? Menghapus kesalahan, ya. Sahabat teras dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis, ya, yang menyampaikan kepada kita bahwa kalau Allah mencintai sekelompok orang, Allah akan menimpakan musibah. Itu sarana yang Allah pakai untuk menghapus kesalahan-kesalahan. Karena kita adalah makhluk yang diisi dengan penuh kesalahan. Kalau boleh kita menggunakan bahasa kita, buruknya kita itu sempurna, kekurangan kita itu sempurna, dan sempurnanya kita itu tidak ada, ya. Maka kemudian dengan berbagai macam musibah itu, termasuk kalau sekarang kita merasakan wabah yang melingkupi kita, itu merupakan bagian yang Allah tetapkan untuk menghapus kesalahan-kesalahannya orang-orang yang beriman. Tinggal bagaimana kita bisa men-setting diri kita, jiwa kita, menata hati kita agar kita menjadi orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis sahih Rasul kita menyampaikan, la yaqdiyallahu lil mu'mini qadha'an illa kana khairal lahu. Tidaklah Allah Ta'ala menetapkan satu ketetapan kepada seorang hamba illa kana khairal lahu, kecuali pasti ketetapan itu baik untuk dia. Bagaimana itu? Rasul kita melanjutkan, yaitu seorang hamba apabila diberikan sesuatu oleh Allah yang menyempitkan dadanya, dia bersabar. Apabila dia diberikan oleh Allah Ta'ala sesuatu yang menyenangkan hatinya, maka dia bersyukur. Dan itu baik, ya. Kadangkala Allah Ta'ala mendatangkan nikmat itu dengan kesusahan terlebih dahulu. Coba bayangkan kalau misalkan kita bicarakan kisah Ibnu Hisham, di dalam sirah Ibnu Hisham itu menceritakan ada seorang lelaki namanya Ibnu Hayyaban. Ibnu Hayyaban ini
orang Yahudi tinggal di wilayah Syam ya, yang subur, kemudian meninggalkan Syam untuk pergi menuju Yathrib, waktu itu belum Madinah. Ya, yang Yathrib itu meskipun tanahnya secara hitungan jazirah Arab termasuk subur, tapi wilayah padang pasir, tidak sebagaimana suburnya wilayah-wilayah di sepanjang pantai di negeri Syam, entah itu Palestina atau entah itu Libanon, itu kan wilayahnya subur. Wilayah ini yang ditinggali oleh Ibnul Hayyaban. Beliau pergi ke wilayah yang ada di tengah padang pasir, yaitu Yathrib. Di kemudian hari dikenal dengan nama Madinah. Ibnul Hayyaban ini orangnya soleh, dia kalau sholat 1 hari 5 kali. Ya, seperti sholatnya kaum muslimin. Sampai-sampai Bani Quraidah, tempat tinggalnya Ibnul Hayyaban itu, kalau mereka lama tidak hujan, mereka akan minta kepada Ibnul Hayyaban mendoakan. Kemudian ketika didoakan lagi turun hujan. Menjelang wafatnya, ketika Ibnul Hayyaban ini sudah sepuh, Ibnul Hayyaban mengumpulkan orang-orang Bani Quraidah, tokoh-tokohnya dan anak-anak mudanya. Kemudian Ibnul Hayyaban bertanya kepada Bani Quraidah, "Wahai orang-orang Bani Quraidah, tahukah kalian kenapa aku meninggalkan negeriku yang subur menuju negeri kalian yang banyak padang pasirnya itu?" Maka orang-orang Bani Quraidah menjawab, "Anda lebih tahu urusan Anda daripada kami, wahai Ibnul Hayyaban." Maka Ibnul Hayyaban menjawab, "Sesungguhnya aku pindah ke negeri kalian ini karena negeri kalian ini adalah tempat hijrahnya Nabi terakhir yang dijanjikan oleh Tuhan kita Allah." Ya. Kemudian orang-orang Bani Quraidah bertanya, "Lalu kapan Nabi terakhir itu akan datang ke tempat kami?" Ibnul Hayyaban melihat para orang-orang Bani Quraidah, kemudian beliau menemukan seorang anak kecil. Anak kecil ini nanti yang meriwayatkan kisah itu sampai kepada Ibnu Hisham itu. Dia masuk Islam, anak kecilnya ini nanti. Ketika melihat anak kecil itu, maka Ibnu Hayyaban mengatakan, "Tunggulah menjelang anak kecil ini akil balik, maka Nabi itu akan tinggal di negeri kalian." Ibnu Hayyaban meninggal dalam keadaan belum sempat bertemu dengan Rasul kita Muhammad SAW. Betul, ketika anak kecil itu menjelang akil balik, Nabi kita Muhammad SAW tiba di Kubah. Maka anak-anak muda Bani Quraidah itu bersemangat masuk Islam, sedangkan tokoh-tokoh besarnya Bani Quraidah mendatangi Rasul, lalu mereka kecewa berat karena rupanya Nabi terakhir itu bukan keturunannya Nabi Ishak, tapi keturunannya Nabi Ismail, sehingga mereka menolak masuk Islam. Apa maksud kisahnya? Begini loh, Ibnul Hayyaban itu membaca di dalam kitab suci mereka, dan mereka mendapatkan bahwa di dalam kitab suci mereka itu sudah disebutkan negeri Yathrib, tempat hijrahnya Nabi Muhammad, detail. Sampai Ibnul Hayyaban bisa mencari dan ketemu dengan Yathrib. Sebagaimana sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu bisa menuju Yathrib sebelum Rasul kita sampai di Yathrib untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan dia tinggal di lingkungannya Bani Quraidah. Dari mana Salman Al-Farisi tahu? Dari kitab sucinya orang-orang ahlul kitab yang diceritakan oleh teman-teman pendetanya Salman, yang jumlahnya 4 orang, yang nanti kemudian diceritakan Allah singkat, ya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Jadi rupanya orang-orang ahlul kitab itu tahu kok tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW jauh sebelum Rasul kita hijrah ke tempat itu. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad SAW menemukan tempat hijrah beliau di Yathrib itu baru tahun 12 kenabian? Tahun ke-11 kenabian beliau bertemu dengan 12 orang Yathrib yang masuk Islam ketika musim haji, ya, Bayatul Aqobah pertama. 1 tahun kemudian tahun 12 hijrah, tahun 12 kenabian, ya, tahun 11 kenabian, kemudian tahun 12 kenabian, ada 72 orang Yathrib yang masuk Islam. Barulah kemudian Rasul merasa, oh ini loh tempat hijrahku. Sehingga tahun 13 kenabian Rasul kita Muhammad SAW hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Pertanyaannya, mampu tidak Allah Ta'ala menyampaikan kepada Rasul kita tempat hijrahnya, ya, sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan itu kepada nabi-nabi terdahulu dan kepada orang-orang ahlul kitab? Mampu. Bagi Allah Ta'ala sangat mudah urusan itu.
Tapi kenapa kok Allah Ta'ala tidak menceritakan kepada Rasul kita Muhammad SAW, sehingga Rasul kita membutuhkan waktu berbelas tahun ya untuk mendapatkan tempat hijrah namanya Yathrib. Beliau mencari tempat hijrah sampai ke Taif, dilempari batu sampai kakinya berdarah-darah. Rasul kita Muhammad SAW dicaci maki, hampir dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Jawabannya, rupanya susah-susahnya Rasul Muhammad untuk mencari tempat hijrah itu ujian Rasul kita dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dengan cara itu Allah mengangkat derajat mereka tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Ya, para ulama tidak berselisih pendapat, orang-orang muhajir itu letaknya di atasnya orang-orang ansor, meskipun mereka dua kelompok yang sangat dimuliakan oleh Allah. Tetapi orang-orang muhajir diletakkan lebih mulia daripada orang-orang ansor. Kenapa? Apa kelebihannya hijrah mereka? Oh, kita baru tahu rupanya proses hijrah yang begitu berat. Ya, yang kadang kala orang merasakan ngopo kok dadak pindah adoh-adoh, meninggalkan harta, meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan kemapanan hidup. Rupanya itu kasih sayang Allah Ta'ala untuk orang-orang muhajir, yang dengan itu Allah mengangkat derajat mereka tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai sekarang tidak akan bisa disamai oleh siapapun generasi sampai hari kiamat. Itulah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun toh sekali lagi kita belum bisa mengambil hikmah dari berbagai macam bencana atau musibah yang menimpa kita, maka paling tidak kita adalah orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Karena itu nanti akan mendatangkan kebaikan. Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis qudsi, Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan, Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku Allah itu seperti praduga hambaku kepadaku. Sahabat Teras Dakwah yang dirahmati oleh Allah, pertanyaannya, apa makna hadis itu? Nanti di dalam riwayat yang lain yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Allah memberikan jawaban. Fa in dzanna bi khairon falahu wa in dzanna bi syarron falahu. Maknanya adalah kalau ada seorang hamba berpraduga baik kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia akhirat. Tetapi siapapun orang yang berpraduga buruk kepada Allah, marah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi dia keburukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam hadis yang lain Rasul kita menyampaikan, faman radhiya falahu ridho. Siapapun orang yang ridho dengan ketetapan Allah, Allah ridho kepada orang itu. Ridho, Mas. Apa itu ridho? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan, ridho itu adamus sukhti. Allah tidak akan pernah marah. Kasih sayang yang tidak ada batasnya ketika kita mendapatkan karunia, Allah tidak akan pernah marah kepada kita. Wis to, nikmat paling indah di dunia dan di akhirat adalah ketika Allah ridho kepada seseorang. Allah akan meringankan beban orang itu, Allah akan memudahkan urusan orang itu, Allah akan mengangkat derajatnya tinggi orang itu, dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ridho. Semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Sekian dan demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.